Selanjutnya kita juga bisa melakukan statistical inference untuk masing-masing dari beta ya. Jadi beta 1, apakah beta 1 sama dengan 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0? Apakah beta 2 sama dengan 0 atau beta 2 tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa lakukan satu-satu ya dengan menggunakan uji hipotesis berikut ini ya, atau uji T ya. Nah, H0-nya itu adalah ini ya. Jadi regresor ke K itu tidak berasosiasi dengan Y. Sementara H alternatifnya itu adalah ini, regresor ke K punya asosiasi dengan si Y ya. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan ini statistik T ya. T dari BK itu adalah si BK topi ya, yang sudah kita hitung dengan menggunakan tadi teorema proyeksi ya, dibagi dengan standar error dari BK topi ya. Nah, bagaimana menghitung standar errornya? Standar error dari BK itu bisa dihitung melalui formula yang lumayan panjang, yaitu S dikalikan dengan ini, akar dari ya lumayan panjang formulanya, yaitu adalah S itu adalah ini ya, jika Anda ingat S itu adalah ini, akar dari 1 plus akar dari MSI lah ya. Selanjutnya ini saya akan membahas tentang transformasi dari variabel ya. Nah, ada banyak sekali bagaimana melakukan transformasi dari suatu variabel, baik variabel Y ataupun variabel regresor ya. Jadi yang bisa ditransformasi itu nggak harus variabel regresor saja, tapi variabel Y-nya pun jika dibutuhkan mungkin harus ditransformasi. Nah, salah satu yang paling umum dalam melakukan transformasi itu adalah ini ya, yang dinamakan dengan ini Cox transformation ya. Di sini saya menggunakan notasi Z ya, karena bisa pakai karena Z itu umum ya, jadi saya nggak lagi ngomongin variabel independennya atau variabel dependennya gitu, jadi secara umum aja gitu. Nah, jadi pada intinya Box-Cox transformation itu tuh adalah bagaimana mengubah suatu variabel itu menjadi lebih normal lah intinya, menjadi lebih normal. Yang tadinya itu lebih berat ke kiri atau skew left skew atau right skew, ketika kita melakukan Box-Cox transformation, variabel itu jadi lebih normal gitu. Jadi lebih mengumpul di rata-ratanya seperti itu. Namun di sini ada satu masalah, yaitu adalah kita harus mencari si lambda ini gitu. Jadi untuk melakukan Box-Cox transformation, biasanya tuh kita harus mencari lambda yang membuat standar deviasi dari hasil transformasinya itu paling kecil gitu. Jadi tidak selalu lambdanya itu harus 1, lambda itu harus 2, tapi lambdanya harus dicari sehingga kita mendapatkan standar deviasi dari variabel barunya itu paling kecil. Nah, namun ada suatu golden rule ya yang dinamakan dengan ini log rule. Jadi ketika suatu variabel, nilai-nilai dari suatu variabel itu tuh spread-nya itu jangkauannya itu lebih dari satu magnitude. Apa yang dimaksud dengan satu magnitude itu adalah ini. Jadi misalkan saya punya variabel X1 lah ya. X1 tuh data X1 tuh nilainya tuh adalah di sekitar ini nih, misalnya 0,1 semua gitu ya. 0,2, 0,15 gitu ya. 0,23, 0,76. Nah, berarti kan dia tuh ada di level 10 pangkat min 1 ya, di magnitude-nya 10 pangkat min 1 jadi. Nah, tapi ada beberapa data yang nilainya tuh 1, terus 3, 4. Nah, ini data ini tuh ada di level 10 pangkat 0. Atau mungkin ada data lagi yang nilainya 13, 23, 54. Nah, ini data ini tuh ada di level 10 pangkat 1. Ya, atau 3 digit lah gitu. 2 digit. Ya. Nah, biasanya data yang terlalu bervariasi yang seperti ini, biasanya kita lakukan ini transformasi logaritma supaya datanya itu lebih menjadi normal ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, namun transformasi Box-Cox ini nggak terlalu bukan menjadi topik dari kuliah ini cuma menjadi pengetahuan Anda aja. Langkah selanjutnya dalam menganalisis model kita yaitu dengan menganalisis residu. Nah, hal pertama yang mau saya bahas dalam melakukan analisis residu itu adalah mencari
data-data yang leverage-nya cukup besar ya, atau high leverage ya, high leverage points. Nah, caranya itu sedikit beda dengan yang pernah kita pakai di simple linear regression. Nah, caranya itu adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita punya ini estimasi dari beta kita atau beta topik ya dalam bentuk vektor. Nah, kemudian kita bisa mencari fit value-nya itu dengan cara ini ya, seperti yang tadi saya sudah bahas. Nah, kemudian saya kumpulkan yang ininya ya, yang bagian ininya itu saya kumpulkan, saya definisikan dia sebagai matriks H ya. Ya. Jadi ini tuh adalah data nih, yang lagi-lagi ini ada data, sementara ini adalah fitted value-nya ya. Fitted value yang sesuai dengan garis regresi kita ya. Dan H itu adalah biasa dikenal dengan matriks proyeksi ya. Jadi matriks yang memproyeksikan Y ke ruang kolom dari si X ya. Namun Anda nggak perlu tahu, tapi di sini tuh H itu adalah matriks proyeksi dan H itu adalah ukurannya itu adalah N by N matriks ya. Nah, bagaimana mencari data-data yang leverage-nya itu cukup besar, yaitu adalah dengan melihat itu ya. Jadi diagonal dari H adalah leverage dari observasi atau data ke I ya, observasi ke I gitu ya. Nah, jadi diagonal pertama itu adalah leverage dari data pertama. Jadi terus H22 itu adalah leverage dari data kedua ya. Dan biasanya gitu kita akan membandingkan si nilai dari leverage-nya dengan suatu angka untuk mengukur apakah leverage-nya itu cukup besar atau enggak ya. Nah, di sini kita ingin membandingkan si setiap data itu, setiap data point itu kita sebut dia sebagai high leverage point ya. Jika dia itu lebih besar ya, ini bukan sama dengan ya, tapi lebih besar ya. Lebih besar dari 3 dikali P plus 1 dibagi jumlah data ya. Nah, ketika kita telah mengidentifikasi ya, jadi ini I-nya jalan-jalan ya, dari 1 sampai jumlah data, ada N data ya. Jadi, jika kita sudah mengidentifikasi data-data manakah yang leverage-nya itu lumayan tinggi ya, kita bisa melakukan ini nih ya. Pertama kita bisa buang data tersebut ya. Tadinya kita punya N data, jadi kita punya N-1 data misalkan ya. Atau kalau ada 2 leverage berarti kita punya N-2 data. Nah, atau yang bisa kita lakukan adalah kita tetap gunakan data tersebut tapi kita catat ya. Kita catat bahwa ada titik yang mempunyai leverage yang tinggi loh di sini gitu ya. Dan kemudian hal ketiga yang bisa kita lakukan ya, kita bisa melakukan transformasi linear terhadap semua datanya. Siapa tahu terhadap suatu variabel data tersebut, siapa tahu data tersebut leverage-nya udah nggak tinggi lagi gitu. Nah, hal yang sama pun bisa kita lakukan untuk outlier ya. Dan di sini perhitungan outliernya itu mirip dengan perhitungan outlier yang kita pernah bahas di simple linear regression. Nah, jadi sebuah titik dikatakan outlier ya jika EI-nya atau residunya dia dibagi dengan ini S ya dikali HII 1 dikurangin HII, sorry, harusnya ini. Ini sama persis apa yang saya pernah bahas di simple linear regression. Nah, ini harus lebih besar dari 2 ya. Nah, sebuah titik dikatakan outlier jika memenuhi ini. Nah, lagi-lagi jika kita sudah berhasil mengidentifikasi outlier, ya kita bisa lakukan ini, kita bisa remove, kita bisa tetap masukkan, atau kita bisa lakukan sebuah transformasi terhadap suatu variabel sehingga titik tersebut tidak lagi menjadi outlier ataupun unusual points ya.